Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Elisa Okaviani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas ataupun asesmen harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa pembelajaran tersebut sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebatas objek pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada guru atau teacher center, hingga murid cenderung lebih pasif. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid lebih benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih pada ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi dan mengerjakan soal-soal latihan tanpa memikirkan bagaimana cara materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Hingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan aspek kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik, dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid, memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga murid dapat berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.